Halo, ohayou gozaimasu. Oke, kali ini langsung saja saya akan membahas tentang menjadikan dua kalimat menjadi satu kalimat. Jadi menggabungkan dua kalimat menjadi satu kalimat menggunakan partikel T maupun partikel D. Nah, nanti saya akan menjelaskan gimana perbedaannya. Nah, terus penggunaan site kara, do yate, maupun ada bagian-bagian lain yang harus bisa digunakan di tengah-tengah kalimat. Oke, untuk lebih jelasnya lanjut terus. Oke, cara menyambung kalimat yang lebih dari dua dengan memakai T atau memakai D. Nah, contohnya seperti ini. Kata kerja bentuk T, terus kata kerja bentuk T yang kedua, terus kata kerja ketiga. Contohnya seperti ini ya. Asa jogging guo shite sawao abite kaisae ikimasu. Asa jogging guo shite sawao abite kaisae ikimasu. Pagi hari jogging, terus mandi, kemudian pergi ke perusahaan. Untuk contohnya lagi, kobe ite egao mite o chao nomimashita. Kobe ite egao mite o chao nomimashita. Pergi ke Kobe, menonton film, kemudian minum teh. Nah, ini untuk perubahan kata sifat i-nya dibuang diganti kute. Contohnya oki, i-nya dibuang menjadi oki kute, besar. Cisai, i-nya dibuang menjadi cisakute, kecil. Nah, ini untuk pengecualian. Untuk i menjadi yoi, yoi, i-nya dibuang menjadi kute, baik atau bagus. Contohnya, Mira sangwa kawakute genki desu. Maaf, Mira sangwa wakakute genki desu. Saudara Miller muda dan sehat. Mira sangwa wakakute genki desu. Saudara Miller muda dan sehat. Contoh lagi, Kino tenki ga yokute atsukatta desu. Kino tenki ga yokute atsukatta desu. Kemarin cuacanya bagus dan panas. Nah, untuk perubahan kata sifat na menjadi D. Contohnya, na-nya dibuang terus diganti D. Mira sang wa hansam de shinsetsu desu. Hansamuna, na-nya dibuang diganti D. Mira sang wa hansamuna de shinsetsu desu. Saudara Miller ganteng dan baik hati. Contoh lagi, Narawa shizuka de kireina machi desu. Shizukana itu sepi atau tenang. Nah, nanya dibuang ganti D. Nara wa shizuka de kireina machi desu. Nara adalah kota yang tenang dan indah. Nah, untuk menyambung suatu kalimat yang tidak searah atau berlawanan, kalian tidak bisa menggunakan T. Contohnya, kono heya wa semakute kirei desu. Kamar ini sempit dan indah. Kan ya nggak cocok. Masa udah sempit cantik kan nggak masuk akal. Oke. Nah, yang itu salah. Kalau beneran seperti ini, heya wa semai desu ga kirei desu. Kono heya wa semai desu ga kirei desu. Nah, lebih baiknya memakai kata-kata dengan desga. Kamar ini
sempit tapi cantik atau bersih. Nah, terus selanjutnya kata benda D. Karena sangwa Indonesia jinde Fuji daiga kuno Ryugakusei desu. Saudara Karina adalah orang Indonesia dan pelajar asing dari Universitas Fuji. Karina sangwa Indonesia jinde Fuji daiga kuno Ryugakusei desu. Contohnya lagi ya. Karina sangwa gakusai de maaf. Arya sangwa jubu desu. Karina sangwa gakusei de Maria sangwa jubu desu. Saudara Karina adalah mahasiswa, sedangkan saudara Maria adalah ibu rumah tangga. Nah, sekarang kata kerja bentuk tekara ditambah kata kerja. Ini untuk menggabungkan suatu kalimat atau suatu kegiatan, dua kegiatan menjadi satu. Contohnya seperti ini. Okaneo irete kara botango oshite kudasai. Setelah memasukkan uang, silahkan tekan tombol. Okaneo irete kara botango oshite kudasai. Nah, contoh lagi ya. Mo hiru gohan o tabemashita ka? Mo hiru gohan o tabemashita ka? Sudahkah makan siang? Kono shigoto ga owatte kara tabemasu. Kono shigoto ga owatte kara tabemasu. Setelah selesai pekerjaan ini baru saya makan. Untuk kata benda pertama partikel wa, terus kata benda kedua dikasih partikel ga, terus kata sifat. Kalau kalimat ini menunjukkan bahwa topik kata benda pertama mempunyai sifat kata benda kedua, terus dikasih partikel ga, terus kata sifat. Contohnya seperti ini ya. Osaka wa tabemono ga oishii desu. Osaka wa tabemono ga oishii desu. Osaka makanannya enak. Terus Doitsu no Franken wa wine ga yumei desu. Doitsu no Franken wa wine ga yumei desu. Franken di Jerman anggurnya terkenal. Contoh lagi. Maria sang wa kami ga nagai desu. Maria sang wa kami ga nagai desu. Saudara Maria rambutnya panjang. Seperti itu. Terus kata benda o, terus dikasih kata kerja. Kata kerja demas, orimas, dan lain sebagainya dan lain-lainnya seperti orimas, demas menggunakan partikel o. Ini menunjukkan titik awal atau titik keberangkatan. Contoh seperti ini ya. Shichiji ni uchiyo demasu. Shichiji ni uchiyo demasu. Pada pukul 7 keluar dari rumah. Shichiji ni uchiyo demasu. Pada pukul 7 keluar dari rumah. Terus Umeda de densha o orimasu. Umeda de densha o orimasu. Turun dari kereta listrik di Umeda. Ini ya, saya tambahin lagi. Untuk suatu kata keluar atau turun memakai partikel o. Nah, sedangkan untuk masuk suatu ruangan menggunakan partikel ni. Contohnya, shichiji ni uchi ni hairimasu. Shichiji ni uchi ni hairimasu. Pada pukul 7 masuk di dalam rumah. Nah, contoh lagi. Untuk lagi ya, untuk masuk ya. Umeda de densha ni norimasu. Umeda de densha ni norimasu. Naik kereta di Umeda. Nah, sekarang untuk penggunaan partikel doyate. Doyate itu dipakai untuk menanyakan cara pergi ke suatu tempat atau cara untuk melakukan sesuatu. Contohnya, loh, gimana cara bersepeda? Bagaimana cara menyalakan motor? Itu memakai doyate. Contohnya ya,
Daigaku made doyate ikimasu ka? Bagaimana caranya pergi ke universitas? Daigaku made doyate ikimasu ka? Nah, ini jawabannya. Kyoto eki kara Churokubang no basu ni notte daigaku mae de orimasu. Kyoto eki kara Churokubang no basu ni notte daigaku mae de orimasu. Dari stasiun Kyoto naik bus nomor 16 dan turun di Daigaku Mae. Seperti itu. Nah, kalau untuk menanyakan suatu kata dore atau dono, ini dore adalah kata tanya untuk meminta untuk menentukan satu dari lebih dari 3 pilihan. Contohnya seperti ini ya. Mirasang no kasawa dore desu ka? Semuanya barang payung itu banyak gitu ya. Kalian bisa menggunakan dore, yang mana? Mirasang no kasawa dore desu ka? Yang mana payung saudara Miller? Aoi kasa desu. Aoi kasa desu. Payung yang berwarna biru itu. Kalau untuk menggunakan dore, ini tidak dapat digunakan dengan kata benda secara langsung ketika menerangkan kata benda yang digunakan dono. Contohnya seperti ini ya. Santosu-san wa dono hito desu ka? Santosu-san wa dono hito desu ka? Saudara Santoso itu orangnya seperti yang bagaimana? Sega takakute kami ga kuroi hito desu. Sega takakute kami ga kuroi hito desu. Orang yang berbadan tinggi dan rambutnya hitam. Seperti itu. Nah, oke, sekarang kalian nanti lama-lama harus menghafalkan kosakata yang begitu banyak. Jadi kalian harus semangat dalam belajar, oke? Karena jika kalian tidak mempunyai kekuatan semangat yang besar untuk belajar bahasa Jepang, lama-lama kalian akan berkurang nanti potensi untuk menguasai bahasa Jepangnya. Tinggal kalian ingat, tujuan kalian belajar bahasa Jepang untuk pariwisata atau pergi ke Jepang atau untuk belajar. Nah, pelan-pelan kalian belajar, nanti kalian akan mendapatkan hasilnya. Yang kalau kalian mendapatkan hasilnya, kalian akan menguasai bahasa Jepang. Walaupun kalian di sana itu nanti jauh dari Indonesia, tapi kalian bisa bahasa Jepang, kalian bisa berinteraksi dengan orang sana. Oke, walaupun tidak punya uang, kalian berinteraksi, kalian bisa ngomong, nanti di sana akan dibantu. Di sana seperti orang Jawa, jangan khawatir, mereka orangnya baik-baik. Oke? Karena nikah sekedar saya, Joko Benggyo sekedar saya, sayonara jamata, bye bye. Halo, ohayou gozaimasu. Oke, kali ini langsung saja saya akan membahas tentang menjadikan 2 kalimat menjadi 1 kalimat. Jadi menggabungkan 2 kalimat menjadi 1 kalimat menggunakan partikel T maupun partikel D. Nah, nanti saya akan menjelaskan gimana perbedaannya. Nah, terus penggunaan shite kara, do yate, maupun ada bagian-bagian lain yang harus bisa digunakan di tengah-tengah kalimat. Oke, untuk lebih jelasnya lanjut. Cus. Oke, cara menyambung kalimat yang lebih dari 2 dengan memakai T atau memakai D. Nah, contohnya seperti ini. Kata kerja bentuk T, terus kata kerja bentuk T yang kedua, terus kata kerja ketiga. Contohnya seperti ini ya. Asa jogging guo shite sawao abite kaisae ikimasu. Asa jogging guo shite
Sawao abite kaisae ikimas. Pagi hari jogging, terus mandi, kemudian pergi ke perusahaan. Untuk contohnya lagi, kobe ite gao mite o chao nomimashita. Kobe ite gao mite o chao nomimashita. Pergi ke Kobe, menonton film, kemudian minum teh. Nah, ini untuk perubahan kata sifat i-nya dibuang, diganti kute. Contohnya oki, i-nya dibuang menjadi oki kute, besar. Cisai, i-nya dibuang menjadi cisakute, kecil. Nah, ini untuk pengecualian. Untuk i menjadi yoi. Yoi, i-nya dibuang menjadi kute, baik atau bagus. Contohnya, Mira sangwa kawakute genki desu. Maaf, Mira sangwa wakakute genki desu. Saudara Miller muda dan sehat. Mira sangwa wakakute genki desu. Saudara Miller muda dan sehat. Contoh lagi, Kino tenki ga yokute atsukatta desu. Kino tenki ga yokute atsukatta desu. Kemarin cuacanya bagus dan panas. Nah, untuk perubahan kata sifat na menjadi d. Contohnya, na-nya dibuang terus diganti d. Mira sangwa hansam de shinsetsu desu. Hansamuna, na-nya dibuang diganti d. Mira sangwa hansamuna de shinsetsu desu. Saudara Miller ganteng dan baik hati. Contoh lagi, Narawa shizuka de kireina machi desu. Shizukana itu sepi atau tenang. Nah, na-nya dibuang ganti d. Nara wa shizuka de kireina machi desu. Nara adalah kota yang tenang dan indah. Nah, untuk menyambung suatu kalimat yang tidak searah atau berlawanan, kalian tidak bisa menggunakan t. Contohnya, kono heya wa semaku te kirei desu. Kamar ini sempit dan indah, kan ya nggak cocok. Masa udah sempit cantik, kan nggak masuk akal. Oke. Nah, yang itu salah. Kalau benar seperti ini, heya wa semai desu ga kirei desu. Kono heya wa semai desu ga kirei desu. Nah, lebih baiknya memakai kata-kata dengan desu ga. Kamar ini sempit tapi cantik atau bersih. Nah, terus selanjutnya kata benda de. Karina sangwa Indonesia jinde Fuji Daigaku no Ryugakusei desu. Saudara Karina adalah orang Indonesia dan pelajar asing dari Universitas Fuji. Karina sangwa Indonesia jinde Fuji Daigaku no Ryugakusei desu. Contohnya lagi ya. Karina sangwa gakusai de maaf. Arya sangwa jubu desu. Karina sangwa gakusei de Maria sangwa jubu desu. Saudara Karina adalah mahasiswa, sedangkan saudara Maria adalah ibu rumah tangga. Nah, sekarang kata kerja bentuk tekara ditambah kata kerja. Ini untuk menggabungkan suatu kalimat atau suatu kegiatan, dua kegiatan menjadi satu. Contohnya seperti ini. Okane o ire tekara botang o oshite kudasai. Setelah memasukkan uang, silahkan tekan tombol. Okane o ire tekara botang o oshite kudasai. Nah,
Contoh lagi ya. Mo hiru gohan o tabemashita ka? Mo hiru gohan o tabemashita ka? Sudahkah makan siang? Kono shigoto ga owatte kara tabemasu. Kono shigoto ga owatte kara tabemasu. Setelah selesai pekerjaan ini baru saya makan. Untuk kata benda pertama partikel wa, terus kata benda kedua dikasih partikel ga, terus kata sifat. Kalau kalimat ini menunjukkan bahwa topik kata benda pertama mempunyai sifat kata benda kedua, terus dikasih partikel ga, terus kata sifat. Contohnya seperti ini ya. Osaka wa tabemono ga oishii desu. Osaka wa tabemono ga oishii desu. Osaka makanannya enak. Terus Doitsu no Franken wa wine ga yumei desu. Doitsu no Franken wa wine ga yumei desu. Franken di Jerman anggurnya terkenal. Contoh lagi. Maria sang wa kami ga nagai desu. Maria sang wa kami ga nagai desu. Saudara Maria rambutnya panjang. Seperti itu. Terus kata benda o, terus dikasih kata kerja. Kata kerja demas, orimas, dan lain sebagainya dan lain-lainnya seperti orimas, demas menggunakan partikel o. Ini menunjukkan titik awal atau titik keberangkatan. Contoh seperti ini ya. Shichiji ni uchi-o demasu. Shichiji ni uchi-o demasu. Pada pukul 7 keluar dari rumah. Shichiji ni uchi-o demasu. Pada pukul 7 keluar dari rumah. Terus Umeda de densha o orimasu. Umeda de densha o orimasu. Turun dari kereta listrik di Umeda. Ini ya, saya tambahin lagi. Untuk suatu kata keluar atau turun memakai partikel o. Nah, sedangkan untuk masuk suatu ruangan menggunakan partikel ni. Contohnya, shichiji ni uchi ni hairimasu. Shichiji ni uchi ni hairimasu. Pada pukul 7 masuk di dalam rumah. Nah, contoh lagi. Untuk lagi ya, untuk masuk ya. Umeda de densha ni norimasu. Umeda de densha ni norimasu. Naik kereta di Umeda. Nah, sekarang untuk penggunaan partikel doyate. Doyate itu dipakai untuk menanyakan cara pergi ke suatu tempat atau cara untuk melakukan sesuatu. Contohnya, loh, gimana cara bersepeda? Bagaimana cara menyalakan motor? Itu memakai doyate. Contohnya ya, Daigaku made doyate ikimasu ka? Bagaimana caranya pergi ke universitas? Daigaku made doyate ikimasu ka? Nah, ini jawabannya. Kyoto eki kara 16番のバスに乗って大学前でおります。Kyoto eki kara 16番のバスに乗って大学前でおります。Dari stasiun Kyoto naik bus nomor 16 dan turun di Daigaku Mae. Seperti itu. Nah, kalau untuk menanyakan suatu kata dore atau dono, ini dore adalah kata tanya untuk meminta untuk menentukan satu dari lebih dari 3 pilihan. Contohnya seperti ini ya. Minasan no kasa wa dore desu ka? Semuanya barang payung itu banyak gitu ya. Kalian bisa menggunakan dore, yang mana? Minasan no kasa wa dore desu ka? Yang mana payung saudara Miller? Aoi kasa desu. Aoi kasa desu. Payung yang berwarna biru itu. Kalau untuk menggunakan dore
ini tidak dapat digunakan dengan kata benda secara langsung ketika menerangkan kata benda yang digunakan dono. Contohnya seperti ini ya. Santosu-sang wa dono hito desu ka? Santosu-sang wa dono hito desu ka? Saudara Santoso tuh orangnya seperti yang bagaimana? Ano sega takakute kami ga kuroi hito desu. Ano sega takakute kami ga kuroi hito desu. Orang yang berbadan tinggi dan rambutnya hitam, seperti itu. Nah, oke, sekarang kalian nanti lama-lama harus menghafalkan kosakata yang begitu banyak. Jadi kalian harus semangat dalam belajar, oke? Karena jika kalian tidak mempunyai kekuatan semangat yang besar untuk belajar bahasa Jepang, lama-lama kalian akan berkurang nanti potensi untuk menguasai bahasa Jepangnya. Tinggal kalian ingat tujuan kalian belajar bahasa Jepang apa? Untuk pariwisata atau pergi ke Jepang atau untuk belajar. Nah, pelan-pelan kalian belajar, nanti kalian akan mendapatkan hasilnya. Yang kalau kalian mendapatkan hasilnya, kalian akan menguasai bahasa Jepang. Walaupun kalian di sana itu nanti jauh dari Indonesia, tapi kalian bisa bahasa Jepang, kalian bisa berinteraksi dengan orang sana. Oke, walaupun tidak punya uang, kalian berinteraksi, kalian bisa ngomong, nanti di sana akan dibantu. Di sana seperti orang Jawa, jangan khawatir, mereka orangnya baik-baik. Oke? Karena nikel sekedar kudasai, Yoku benggyo shite kudasai. Sayonara, jamata. Bye bye. Ulang sekali lagi ya. Ulang sekali lagi ya. Halo, ohayou gozaimasu. Oke, kali ini langsung saja saya akan membahas tentang menjadikan dua kalimat menjadi satu kalimat. Jadi menggabungkan dua kalimat menjadi satu kalimat menggunakan partikel T maupun partikel D. Nah, nanti saya akan menjelaskan gimana perbedaannya. Nah, terus penggunaan shite kara, do yate, maupun ada bagian-bagian lain yang bisa digunakan di tengah-tengah kalimat. Oke, untuk lebih jelasnya lanjut. Cacus. Oke, cara menyambung kalimat yang lebih dari dua dengan memakai T atau memakai D. Nah, contohnya seperti ini. Kata kerja bentuk T, terus kata kerja bentuk T yang kedua, terus kata kerja ketiga. Contohnya seperti ini ya. Asa jogging guo shite sawao abite kaisae ikimasu. Asa jogging guo shite sawao abite kaisae ikimasu. Pagi hari jogging, terus mandi, kemudian pergi ke perusahaan. Untuk contohnya lagi, kobe ite egao mite o chao nomimashita. Kobe ite egao mite o chao nomimashita. Pergi ke Kobe, menonton film, kemudian minum teh. Nah, ini untuk perubahan kata sifat i-nya dibuang, diganti kute. Contohnya oki, i-nya dibuang menjadi oki kute, besar. Cisai, i-nya dibuang menjadi cisakute, kecil. Nah, ini untuk pengecualian. Untuk i menjadi yoi, yoi, i-nya dibuang menjadi kute, baik atau bagus. Contohnya
Mira sang wa kawakute genki desu. Maaf, Mira sang wa wakakute genki desu. Saudara Miller muda dan sehat. Mira sang wa wakakute genki desu. Saudara Miller muda dan sehat. Contoh lagi. Kino tenki ga yokute atsukatta desu. Kino tenki ga yokute atsukatta desu. Kemarin cuacanya bagus dan panas. Nah, untuk perubahan kata sifat na menjadi d. Contohnya, na-nya dibuang terus diganti d. Mira sang wa handsome de shinsetsu desu. Hansamuna, na-nya dibuang diganti d. Mira sang wa hansamuna de shinsetsu desu. Saudara Miller ganteng dan baik hati. Contoh lagi. Narawa shizuka de kireina machi desu. Shizukana itu sepi atau tenang. Nah, na-nya dibuang ganti d. Nara wa shizuka de kireina machi desu. Nara adalah kota yang tenang dan indah. Nah, untuk menyambung suatu kalimat yang tidak searah atau berlawanan, kalian tidak bisa menggunakan T. Contohnya, kono heya wa semaku te kirei desu. Kamar ini sempit dan indah. Kan ya nggak cocok. Masa udah sempit, cantik, kan nggak masuk akal. Oke. Nah, yang itu salah. Kalau beneran seperti ini. Heya wa semai desu ga kirei desu. Kono heya wa semai desu ga kirei desu. Nah, lebih baiknya memakai kata-kata dengan desu ga. Kamar ini sempit tapi cantik atau bersih. Nah, terus selanjutnya kata benda de. Karina sang wa Indonesia jin de Fuji Daigaku no Ryugakusei desu. Saudara Karina adalah orang Indonesia dan pelajar asing dari Universitas Fuji. Karina sang wa Indonesia jin de Fuji Daigaku no Ryugakusei desu. Contohnya lagi ya. Karina sang wa gakusai de Arya sang wa jubu desu. Karina sang wa gakusei de Maria sang wa jubu desu. Saudara Karina adalah mahasiswa, sedangkan saudara Maria adalah ibu rumah tangga. Nah, sekarang kata kerja bentuk T kara ditambah kata kerja. Ini untuk menggabungkan suatu kalimat atau suatu kegiatan, dua kegiatan menjadi satu. Contohnya seperti ini. Okane o irete kara botang o oshite kudasai. Setelah memasukkan uang, silahkan tekan tombol. Okane o irete kara botang o oshite kudasai. Nah, contoh lagi ya. Mo hiru gohan o tabemashita ka? Mo hiru gohan o tabemashita ka? Sudahkah makan siang? Kono shigoto ga owatte kara tabemasu. Kono shigoto ga owatte kara tabemasu. Setelah selesai pekerjaan ini baru saya makan. Untuk kata benda pertama partikel wa, terus kata benda kedua dikasih partikel ga, terus kata sifat. Kalau kalimat ini menunjukkan bahwa topik kata benda pertama mempunyai sifat kata benda kedua. Terus dikasih partikel ga, terus kata sifat. Contohnya seperti ini ya. Osaka wa tabemono ga oishii desu. Osaka wa tabemono ga oishii desu. Osaka makanannya enak. Terus Doitsu no Franken wa wine ga yumei desu. Doitsu no Franken wa wine ga yumei desu. Franken di Jerman anggurnya terkenal.
Contoh lagi, Maria sang wa kami ga nagai desu. Maria sang wa kami ga nagai desu. Saudara Maria rambutnya panjang. Seperti itu. Terus kata benda o, terus dikasih kata kerja. Kata kerja demas, orimas, dan lain sebagainya dan lain-lainnya seperti orimas, demas menggunakan partikel o. Ini menunjukkan titik awal atau titik keberangkatan. Contoh seperti ini ya. Shichi jini uchiyo demas. Shichi jini uchiyo demas. Pada pukul 7 keluar dari rumah. Shichi jini uchiyo demas. Pada pukul 7 keluar dari rumah. Terus umeda de densha o orimasu. Umeda de densha o orimasu. Turun dari kereta listrik di Umeda. Ini ya, saya tambahin lagi. Untuk suatu kata keluar atau turun memakai partikel o. Nah, sedangkan untuk masuk suatu ruangan menggunakan partikel ni. Contohnya, shichi jini uchi ni hairimasu. Shichi jini uchi ni hairimasu. Pada pukul 7 masuk di dalam rumah. Nah, contoh lagi. Untuk masuk ya. Umeda de densha ni norimasu. Umeda de densha ni norimasu. Naik kereta di Umeda. Nah, sekarang untuk penggunaan partikel doyate. Doyate itu dipakai untuk menanyakan cara pergi ke suatu tempat atau cara untuk melakukan sesuatu. Contohnya, loh, gimana cara bersepeda? Bagaimana cara menyalakan motor? Itu memakai doyate. Contohnya ya, Daigaku made doyate ikimasu ka? Bagaimana caranya pergi ke universitas? Daigaku made doyate ikimasu ka? Nah, ini jawabannya. Kyoto eki kara 16番のバスに乗って大学前で降ります。Kyoto eki kara 16番のバスに乗って大学前で降ります。Dari stasiun Kyoto naik bus nomor 16 dan turun di Daigaku Mae. Seperti itu. Nah, kalau untuk menanyakan suatu kata dore atau dono, ini dore adalah kata tanya untuk meminta untuk menentukan satu dari lebih dari 3 pilihan. Contohnya seperti ini ya. Mirasang no kasa wa dore desu ka? Semuanya barang payung itu banyak gitu ya. Kalian bisa menggunakan dore, yang mana? Mirasang no kasa wa dore desu ka? Yang mana payung saudara Miller? Aoi kasa desu. Aoi kasa desu. Payung yang berwarna biru itu. Kalau untuk menggunakan dore, ini tidak dapat digunakan dengan kata benda secara langsung ketika menerangkan kata benda yang digunakan dono. Contohnya seperti ini ya. Santosu sang wa dono hito desu ka? Santosu sang wa dono hito desu ka? Saudara Santoso itu orangnya seperti yang bagaimana? Sega takakute kami ga kuroi hito desu. Sega takakute kami ga kuroi hito desu. Orang yang berbadan tinggi dan rambutnya hitam. Seperti itu. Nah, oke, sekarang kalian nanti lama-lama harus menghafalkan kosakata yang begitu banyak. Jadi kalian harus semangat dalam belajar, oke? Karena jika kalian tidak mempunyai kekuatan semangat yang besar untuk belajar bahasa Jepang, lama-lama kalian akan berkurang nanti
potensi untuk menguasai bahasa Jepangnya. Tinggal kalian ingat tujuan kalian belajar bahasa Jepang apa? Untuk pariwisata atau pergi ke Jepang atau untuk belajar. Nah, pelan-pelan kalian belajar, nanti kalian akan mendapatkan hasilnya. Yang kalau kalian mendapatkan hasilnya, kalian akan menguasai bahasa Jepang. Walaupun kalian di sana itu nanti jauh dari Indonesia, tapi kalian bisa bahasa Jepang, kalian bisa berinteraksi dengan orang sana. Oke, walaupun tidak punya uang, kalian berinteraksi, kalian bisa ngomong, nanti di sana akan dibantu. Di sana seperti orang Jawa, jangan khawatir, mereka orangnya baik-baik. Oke, karena nikah sekedar saya, Yoku Benggyo sekedar saya, sayonara jamata, bye bye. Ulang sekali lagi ya. Ulang sekali lagi ya. Halo, ohayou mas. Oke, kali ini langsung saja saya akan membahas tentang menjadikan dua kalimat menjadi satu kalimat. Jadi menggabungkan dua kalimat menjadi satu kalimat menggunakan partikel T maupun partikel D. Nah, nanti saya akan menjelaskan gimana perbedaannya. Nah, terus penggunaan site kara, do yate, maupun ada bagian-bagian lain yang bisa digunakan di tengah-tengah kalimat. Oke, untuk lebih jelasnya lanjut. Cacus. Oke, cara menyambung kalimat yang lebih dari dua dengan memakai T atau memakai D. Nah, contohnya seperti ini. Kata kerja bentuk T, terus kata kerja bentuk T yang kedua, terus kata kerja ketiga. Contohnya seperti ini ya. Asa jogging guo shite sawao abite kaisae ikimasu. Asa jogging guo shite sawao abite kaisae ikimasu. Pagi hari jogging, terus mandi, kemudian pergi ke perusahaan. Untuk contohnya lagi, kobe ite egao mite o chao nomimashita. Kobe ite egao mite o chao nomimashita. Pergi ke Kobe, menonton film, kemudian minum teh. Nah, ini untuk perubahan kata sifat i-nya dibuang diganti kute. Contohnya oki, i-nya dibuang menjadi oki kute, besar. Cisai, i-nya dibuang menjadi cisakute, kecil. Nah, ini untuk pengecualian. Untuk i menjadi yoi, yoi, i-nya dibuang menjadi kute, baik atau bagus. Contohnya, Mira sang wa kawakute genki desu. Maaf, Mira sang wa wakakute genki desu. Saudara Miller muda dan sehat. Mira sang wa wakakute genki desu. Saudara Miller muda dan sehat. Contoh lagi, Kino tenki ga yokute atsukatta desu. Kino tenki ga yokute atsukatta desu. Kemarin cuacanya bagus dan panas. Nah, untuk perubahan kata sifat na menjadi D. Contohnya, na-nya dibuang terus diganti D. Mira sang wa hansam de shinsetsu desu. Hansamuna, na-nya dibuang diganti D. Mira sang wa hansamuna de shinsetsu desu. Saudara Miller ganteng dan baik hati. Contoh lagi, Narawa shizuka de
kireina machi desu. Shizukana itu sepi atau tenang. Nah, nanya dibuang ganti de. Nara wa shizuka de kireina machi desu. Nara adalah kota yang tenang dan indah. Nah, untuk menyambung suatu kalimat yang tidak searah atau berlawanan, kalian tidak bisa menggunakan te. Contohnya, kono heya wa semaku te kirei desu. Kamar ini sempit dan indah, kan ya nggak cocok. Masa udah sempit cantik kan nggak masuk akal. Oke. Nah, yang itu salah. Kalau beneran seperti ini, heya wa semai desu ga kirei desu. Kono heya wa semai desu ga kirei desu. Nah, lebih baiknya memakai kata-kata dengan desu ga. Kamar ini sempit tapi cantik atau bersih. Nah, terus selanjutnya kata benda de. Karena sang wa Indonesia jin de Fuji Daigaku no Ryugakusei desu. Saudara Karina adalah orang Indonesia dan pelajar asing dari Universitas Fuji. Karena sang wa Indonesia jin de Fuji Daigaku no Ryugakusei desu. Contohnya lagi ya. Karena sang wa gakusai de Arya sang wa jubu desu. Karena sang wa gakusei de Maria sang wa jubu desu. Saudara Karina adalah mahasiswa, sedangkan saudara Maria adalah ibu rumah tangga. Nah, sekarang kata kerja bentuk tekara ditambah kata kerja. Ini untuk menggabungkan suatu kalimat atau suatu kegiatan, dua kegiatan menjadi satu. Contohnya seperti ini. Okane o irete kara botang o oshite kudasai. Setelah memasukkan uang, silahkan tekan tombol. Okane o irete kara botang o oshite kudasai. Nah, contoh lagi ya. Mo hiru gohan o tabemashita ka? Mo hiru gohan o tabemashita ka? Sudahkah makan siang? Kono shigoto ga owatte kara tabemasu. Kono shigoto ga owatte kara tabemasu. Setelah selesai pekerjaan ini baru saya makan. Untuk kata benda pertama partikel wa, terus kata benda kedua dikasih partikel ga, terus kata sifat. Kalau kalimat ini menunjukkan bahwa topik kata benda pertama mempunyai sifat kata benda kedua. Terus dikasih partikel ga, terus kata sifat. Contohnya seperti ini ya. Osaka wa tabemono ga oishii desu. Osaka wa tabemono ga oishii desu. Osaka makanannya enak. Terus Doitsu no Franken wa wine ga yumei desu. Doitsu no Franken wa wine ga yumei desu. Franken di Jerman anggurnya terkenal. Contoh lagi. Maria sang wa kami ga nagai desu. Maria sang wa kami ga nagai desu. Saudara Maria rambutnya panjang. Seperti itu. Terus kata benda o, terus dikasih kata kerja. Kata kerja demas, orimas, dan lain sebagainya dan lain-lainnya seperti orimas, demas menggunakan partikel o. Ini menunjukkan titik awal atau titik keberangkatan. Contoh seperti ini ya. Shichiji ni uchiyo demasu. Shichiji ni uchiyo demasu. Pada pukul 7 keluar dari rumah. Shichiji ni uchiyo demasu. Pada pukul 7 keluar dari rumah. Terus Umeda de densha o orimasu. Umeda de densha o orimasu. Turun dari kereta listrik di Umeda.
Ini ya, saya tambahin lagi. Untuk suatu kata keluar atau turun memakai partikel o. Nah, sedangkan untuk masuk suatu ruangan menggunakan partikel ni. Contohnya, shichi jini uchi ni hairimasu. Shichi jini uchi ni hairimasu. Pada pukul 7 masuk di dalam rumah. Nah, contoh lagi. Untuk masuk ya. Umeda de densha ni norimasu. Umeda de densha ni norimasu. Naik kereta di Umeda. Nah, sekarang untuk penggunaan partikel doyate. Doyate itu dipakai untuk menanyakan cara pergi ke suatu tempat atau cara untuk melakukan sesuatu. Contohnya, loh, gimana cara bersepeda? Bagaimana cara menyalakan motor? Itu memakai doyate. Contohnya ya, daigaku made doyate ikimasu ka? Bagaimana caranya pergi ke universitas? Daigaku made doyate ikimasu ka? Nah, ini jawabannya. Kyoto eki kara 16番のバスに乗って大学前でおります。Kyoto eki kara 16番のバスに乗って大学前でおります。Dari stasiun Kyoto naik bus nomor 16 dan turun di Daigaku Mae. Seperti itu. Nah, kalau untuk menanyakan suatu kata dore atau dono, ini dore adalah kata tanya untuk meminta untuk menentukan satu dari lebih dari 3 pilihan. Contohnya seperti ini ya. Mirasang no kasa wa dore desu ka? Semuanya barang payung itu banyak gitu ya. Kalian bisa menggunakan dore, yang mana? Mirasang no kasa wa dore desu ka? Yang mana payung saudara Miller? Aoi kasa desu. Aoi kasa desu. Payung yang berwarna biru itu. Kalau untuk menggunakan dore, ini tidak dapat digunakan dengan kata benda secara langsung ketika menerangkan kata benda yang digunakan dono. Contohnya seperti ini ya. Santosu-san wa dono hito desu ka? Santosu-san wa dono hito desu ka? Saudara Santoso itu orangnya seperti yang bagaimana? Sega takakute kame ga kuroi hito desu. Sega takakute kame ga kuroi hito desu. Orang yang berbadan tinggi dan rambutnya hitam. Seperti itu. Nah, oke, sekarang kalian nanti lama-lama harus menghafalkan kosakata yang begitu banyak. Jadi kalian harus semangat dalam belajar, oke? Karena jika kalian tidak mempunyai kekuatan semangat yang besar untuk belajar bahasa Jepang, lama-lama kalian akan berkurang nanti potensi untuk menguasai bahasa Jepangnya. Tinggal kalian ingat tujuan kalian belajar bahasa Jepang untuk pariwisata atau pergi ke Jepang atau untuk belajar. Nah, pelan-pelan kalian belajar, nanti kalian akan mendapatkan hasilnya. Yang kalau kalian mendapatkan hasilnya, kalian akan menguasai bahasa Jepang. Walaupun kalian di sana itu nanti jauh dari Indonesia, tapi kalian bisa bahasa Jepang, kalian bisa berinteraksi dengan orang sana. Oke, walaupun tidak punya uang, kalian berinteraksi, kalian bisa ngomong, nanti di sana akan dibantu. Di sana seperti orang Jawa, jangan khawatir, mereka orangnya baik-baik. Oke? Karena nikiat sekedar saya, Yoku Benggyo sekedar saya, sayonara jamata, bye bye. Ulang sekali lagi ya. Ulang sekali lagi ya. Ulang sekali lagi ya.
ya Mas. Oke, kali ini langsung saja saya akan membahas tentang menjadikan dua kalimat menjadi satu kalimat. Jadi menggabungkan dua kalimat menjadi satu kalimat menggunakan partikel T maupun partikel D. Nah, nanti saya akan menjelaskan gimana perbedaannya. Nah, terus penggunaan site kara, do ya te, maupun ada bagian-bagian lain yang harus bisa digunakan di tengah-tengah kalimat. Oke, untuk lebih jelasnya lanjut cacus. Oke, cara menyambung kalimat yang lebih dari dua dengan memakai T atau memakai D. Nah, contohnya seperti ini. Kata kerja bentuk T, terus kata kerja bentuk T yang kedua, terus kata kerja ketiga. Contohnya seperti ini ya. Asa jogging guo site sawao abite kaisae ikimas. Asa jogging guo site sawao abite kaisae ikimas. Pagi hari jogging, terus mandi, kemudian pergi ke perusahaan. Untuk contohnya lagi, kobe ite gao mite o chao nomimashita. Kobe ite gao mite o chao nomimashita. Pergi ke Kobe, menonton film, kemudian minum teh. Nah, ini untuk perubahan kata sifat i-nya dibuang diganti kute. Contohnya oki, i-nya dibuang menjadi oki kute, besar. Cisai, i-nya dibuang menjadi cisakute, kecil. Nah, ini untuk pengecualian. Untuk i menjadi yoi, yoi, i-nya dibuang menjadi kute, baik atau bagus. Contohnya, Mira sangwa kawakute genki desu. Maaf, Mira sangwa wakakute genki desu. Saudara Miller muda dan sehat. Mira sangwa wakakute genki desu. Saudara Miller muda dan sehat. Contoh lagi, Kino tenki ga yokute atsukatta desu. Kino tenki ga yokute atsukatta desu. Kemarin cuacanya bagus dan panas. Nah, untuk perubahan kata sifat na menjadi D. Contohnya, na-nya dibuang terus diganti D. Mira sangwa hansam de shinsetsu desu. Hansamuna, na-nya dibuang diganti D. Mira sangwa hansamuna de shinsetsu desu. Saudara Miller ganteng dan baik hati. Contoh lagi, Narawa shizuka de kireina machi desu. Shizukana itu sepi atau tenang. Nah, nanya dibuang ganti D. Narawa shizuka de kireina machi desu. Nara adalah kota yang tenang dan indah. Nah, untuk menyambung suatu kalimat yang tidak searah atau berlawanan, kalian tidak bisa menggunakan T. Contohnya, kono hewa semakute kirei desu. Kamar ini sempit dan indah. Kan ya nggak cocok. Masa udah sempit cantik kan nggak masuk akal. Oke. Nah, yang itu salah. Kalau beneran seperti ini, hewa semai desu ga kirei desu. Kono hewa semai desu ga kirei desu. Nah, lebih baiknya memakai kata-kata dengan desga. Kamar ini sempit tapi cantik atau bersih.
Nah, terus selanjutnya kata benda de. Karena sangwa Indonesia jinde Fuji Daigaku no Ryugakusei desu. Saudara Karina adalah orang Indonesia dan pelajar asing dari Universitas Fuji. Karina sangwa Indonesia jinde Fuji Daigaku no Ryugakusei desu. Contohnya lagi ya. Karina sangwa gakusai de maaf. Arya sangwa jubu desu. Karina sangwa gakusei de Maria sangwa jubu desu. Saudara Karina adalah mahasiswa, sedangkan saudara Maria adalah ibu rumah tangga. Nah, sekarang kata kerja bentuk tekara ditambah kata kerja. Ini untuk menggabungkan suatu kalimat atau suatu kegiatan, dua kegiatan menjadi satu. Contohnya seperti ini. Okane o irete kara botang o oshite kudasai. Setelah memasukkan uang, silahkan tekan tombol. Okane o irete kara botang o oshite kudasai. Nah, contoh lagi ya. Mo hiru gohan o tabemashita ka? Mo hiru gohan o tabemashita ka? Sudahkah makan siang? Kono shigoto ga owatte kara tabemasu. Kono shigoto ga owatte kara tabemasu. Setelah selesai pekerjaan ini baru saya makan. Untuk kata benda pertama partikel wa, terus kata benda kedua dikasih partikel ga, terus kata sifat. Kalau kalimat ini menunjukkan bahwa topik kata benda pertama mempunyai sifat kata benda kedua. Terus dikasih partikel ga, terus kata sifat. Contohnya seperti ini ya. Osaka wa tabemono ga oishii desu. Osaka wa tabemono ga oishii desu. Osaka makanannya enak. Terus Doitsu no Franken wa wine ga yumei desu. Doitsu no Franken wa wine ga yumei desu. Franken di Jerman anggurnya terkenal. Contoh lagi. Maria sang wa kami ga nagai desu. Maria sang wa kami ga nagai desu. Saudara Maria rambutnya panjang. Seperti itu. Terus kata benda o, terus dikasih kata kerja. Kata kerja demas, orimas, dan lain sebagainya dan lain-lainnya seperti orimas, demas menggunakan partikel o. Ini menunjukkan titik awal atau titik keberangkatan. Contoh seperti ini ya. Shichiji ni uchiyo demasu. Shichiji ni uchiyo demasu. Pada pukul 7 keluar dari rumah. Shichiji ni uchiyo demasu. Pada pukul 7 keluar dari rumah. Terus Umeda de densha o orimasu. Umeda de densha o orimasu. Turun dari kereta listrik di Umeda. Ini ya, saya tambahin lagi. Untuk suatu kata keluar atau turun memakai partikel o. Nah, sedangkan untuk masuk suatu ruangan menggunakan partikel ni. Contohnya, shichiji ni uchi ni hairimasu. Shichiji ni uchi ni hairimasu. Pada pukul 7 masuk di dalam rumah. Nah, contoh lagi. Untuk masuk ya. Umeda de densha ni norimasu. Umeda de densha ni norimasu. Naik kereta di Umeda. Nah, sekarang untuk penggunaan partikel doyate. Doyate itu dipakai untuk menanyakan cara pergi ke suatu tempat atau cara untuk melakukan sesuatu. Contohnya, loh, gimana cara bersepeda? Bagaimana cara menyalakan motor? Itu memakai doyate. Contohnya ya,
Daigaku made doyate ikimasu ka? Bagaimana caranya pergi ke universitas? Daigaku made doyate ikimasu ka? Nah, ini jawabannya. Kyoto eki kara Churokubang no basu ni notte daigaku mae de orimasu. Kyoto eki kara Churokubang no basu ni notte daigaku mae de orimasu. Dari stasiun Kyoto naik bus nomor 16 dan turun di Daigaku Mae. Seperti itu. Nah, kalau untuk menanyakan suatu kata dore atau dono, ini dore adalah kata tanya untuk meminta untuk menentukan satu dari lebih dari 3 pilihan. Contohnya seperti ini ya. Mirasang no kasa wa dore desu ka? Semuanya barang payung itu banyak gitu ya. Kalian bisa menggunakan dore. Yang mana? Mirasang no kasa wa dore desu ka? Yang mana payung saudara Miller? Ano aoi kasa desu. Ano aoi kasa desu. Payung yang berwarna biru itu. Kalau untuk menggunakan dore, ini tidak dapat digunakan dengan kata benda secara langsung ketika menerangkan kata benda yang digunakan dono. Contohnya seperti ini ya. Santosu-san wa dono hito desu ka? Santosu-san wa dono hito desu ka? Saudara Santoso tuh orangnya seperti yang bagaimana? Ano sega takakute kami ga kuroi hito desu. Ano sega takakute kami ga kuroi hito desu. Orang yang berbadan tinggi dan rambutnya hitam. Seperti itu. Nah, oke, sekarang kalian nanti lama-lama harus menghafalkan kosakata yang begitu banyak. Jadi kalian harus semangat dalam belajar, oke? Karena jika kalian tidak mempunyai kekuatan semangat yang besar untuk belajar bahasa Jepang, lama-lama kalian akan berkurang nanti potensi untuk menguasai bahasa Jepangnya. Tinggal kalian ingat tujuan kalian belajar bahasa Jepang untuk pariwisata atau pergi ke Jepang atau untuk belajar. Nah, pelan-pelan kalian belajar, nanti kalian akan mendapatkan hasilnya. Yang kalau kalian mendapatkan hasilnya, kalian akan menguasai bahasa Jepang. Walaupun kalian di sana itu nanti jauh dari Indonesia, tapi kalian bisa bahasa Jepang, kalian bisa berinteraksi dengan orang sana. Oke, walaupun tidak punya uang, kalian berinteraksi, kalian bisa ngomong, nanti di sana akan dibantu. Di sana seperti orang Jawa, jangan khawatir, mereka orangnya baik-baik. Oke? Karena nikah sekadar saya, Yoku Benggyo sekadar saya, sayonara jamata, bye bye.